Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian tetap semangat, sehat dan berkah selalu. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Pak Guru. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang Pak Guru sampaikan kelak dapat bermanfaat buat kita semua. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Pak Guru akan mengajarkan tentang fikih kelas 6 dan dalam materi yaitu makanan halal dan haram. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah atau bismillah, apa yang Pak Guru sampaikan dapat kalian mengerti, dapat kalian pahami. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan halal adalah semua makanan yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Ingat, makanan halal adalah semua makanan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah tentang perintah kepada kita umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal. Selanjutnya adalah tentang kriteria makanan halal dan baik. Jadi ada beberapa kriteria makanan halal dan baik. Yang pertama, kriteria makanan halal dan baik adalah halal li zatihi, yaitu halal dari sisi zatnya. Yang kedua adalah cara memperoleh halalnya. Yang ketiga adalah cara memproses halalnya. Dan yang keempat adalah cara menyajikan, mengantarkan, dan menyimpan harus halal selain memproses dan memperolehnya secara benar atau halal menurut syariat Islam. Makanan harus disajikan dan disimpan pada tempat yang tidak membahayakan bagi tubuh. Nah, kalian boleh silakan buka bukunya halaman 7 ya. Karena ini Pak Guru rangkum, kalian bisa dibaca di halaman 7 buku fikihnya. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa jenis binatang yang halal untuk dikonsumsi manusia. Yang pertama, jenis binatang ternak seperti kambing, kerbau, ya, ada gambarnya, sapi, kuda, dan unta, dan lain sebagainya yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya baik di dalam Al-Quran maupun hadis, ya, kecuali binatang-binatang ternak yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, binatang yang diperoleh dari hasil berburu atau binatang yang hidup di hutan. Di sini ada burung hutan, ada ayam hutan, ada kancil, ada rusa, kelinci, dan lain sebagainya yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun hadis, kecuali
yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Kita lanjut. Binatang, dan selanjutnya adalah binatang yang hidup di air tawar atau di air laut. Ya, ada di sini ada gambar cumi, ya. Terus gurita, udang, rajungan, dan ikan, dan lain sebagainya yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Kita lanjut. Nah, di sini ada jenis belalang, ya, kecuali yang beracun. Hakikatnya belalang itu adalah halal untuk dimakan, kecuali yang beracun. Kita lanjut. Nah, di sini binatang darat lain yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Ada angsa, ada ayam, ada bebek, ada entok, dan ada burung puyuh, ya, dan sebagainya yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis. Kita lanjut. Nah, selanjutnya hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah dididik untuk berburu. Ya, binatang halal yang diperoleh dengan berburu hendaklah diburu dengan cara yang baik sesuai ketentuan syariat Islam. Kita lanjut. Nah, di sini ada semua jenis makanan dari tumbuhan yang halal. Ya, yang pertama adalah makanan pokok. Ya, makanan pokok ada jagung, ada gandum, ada padi, dan ada sagu dan sebagainya yang telah dihalalkan oleh Allah baik dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua adalah sayur mayur. Ada bayam, ada kacang panjang, ada sawi, dan ada wortel dan sebagainya yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah buah-buahan. Nah, di sini buah-buahan ada apel, ada alpukat, ada anggur, ada durian, ada rambutan, ada manggis, dan lain sebagainya yang telah dihalalkan oleh Allah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ya, maksudnya yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya bahwa ciri makanan halal adalah yang pertama, tidak membahayakan tubuh manusia. Yang kedua, baik untuk dikonsumsi dan tidak busuk. 3, suci, tidak najis atau terkena najis. Dan yang keempat, bergizi atau mengandung zat-zat yang dibutuhkan bagi tubuh manusia. Manfaatnya mengonsumsi makanan yang halal, yang pertama adalah jasmani, rohani, dan akal menjadi sehat, pasti. Yang kedua, mudah dan ringan untuk berbuat kebaikan, enggan melakukan perbuatan dosa dan kehinaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, tugas kalian catat apa yang Pak Guru sampaikan di dalam video-video ini, lalu kirim ke grup WhatsApp atau WA dan pasang tunggu, dan mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.